Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 16 Maret 2026, pekan keempat Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu sungguh bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan dengan murah hati kepada kami. Pada hari ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu dan mohon rahmat-Mu agar kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 65, ayat 17 sampai dengan 21. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya. Dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus.
sebab hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan, Allahku untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 4, ayat 43 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya.
Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Iman dan kuasa Tuhan. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Pada awal perikop Injil Yohanes hari ini, dikisahkan Tuhan Yesus bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ia pergi dari Yudea, melewati Samaria yang terletak di wilayah tengah tanah Israel, tepatnya di antara wilayah Galilea di utara dan Yudea di selatan. Ia dipercaya oleh penduduk Samaria yang adalah campuran sisa bangsa Israel dari kerajaan Israel utara yang tidak diangkut ke pembuangan oleh Asyur, dengan bangsa-bangsa asing atau pendatang yang didatangkan oleh Raja Asyur ke wilayah Samaria setelah penaklukan pada tahun 722 sebelum Masehi. Mereka percaya setelah pada awalnya mendengarkan kesaksian wanita yang dijumpai Tuhan Yesus di sebuah sumur. Dari Samaria, ia menuju wilayah Galilea yang diceritakan dalam Injil. Penduduknya juga menyambutnya. Mereka menyambut karena telah melihat mukjizatnya saat perjamuan di Kana, dan mereka berharap dapat melihatnya lagi. Tuhan Yesus kali ini hendak kembali ke Kana lewat Kapernaum, yang keduanya ada di wilayah Galilea. Ada seorang pegawai istana yang merupakan pejabat kerajaan, kemungkinan besar bekerja untuk Raja Herodes Antipas. Anaknya sedang sakit dan hampir mati. Ia datang kepada Tuhan Yesus, memohon kesembuhan bagi anaknya yang hampir mati itu dengan penuh kerendahan hati, tanpa memandang status sosialnya. Pegawai istana itu mungkin ada bersama-sama dengan penduduk Kana saat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Mereka kagum dan menghormatinya sebagai selebriti dan pembuat mujizat. Apakah mereka mengenali dan percaya kepadanya sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, dan menerima ajarannya? Belum tentu. Tuhan Yesus rupanya hendak menguji iman pegawai istana ini dengan berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu menjawab dengan minta agar Tuhan Yesus datang ke rumahnya sebelum anaknya mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak bergerak pergi dan hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya, lalu ia pergi. Hanya dengan kata-kata, tanpa perlu jaminan, tanda, kunjungan, dan sentuhan kepada anaknya. Ketika ia masih di jalan, hamba-hambanya datang dan memberi kabar gembira bahwa anaknya sudah sembuh. Ia bertanya kapan tepatnya anaknya sembuh. Setelah mengetahui kesembuhan anaknya tepat pada waktu Tuhan Yesus bersabda, maka ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Kerap kali kita datang memohon kepada Tuhan lewat doa dan novena
dengan menyebutkan metode atau solusi yang kita anggap paling tepat untuk dilakukan oleh Tuhan agar masalah kita dapat diselesaikan dengan cepat oleh Tuhan. Hal ini seperti pegawai istana dalam Injil Yohanes hari ini. Ia meminta kepada Tuhan Yesus agar datang ke rumahnya supaya anaknya sembuh. Tuhan kita yang Maha Kuasa sekaligus Maha Belas Kasih selalu mempunyai metode dan anugerah terbaik bagi kita anak-anaknya. Dan kabar baiknya, si pegawai istana itu mempercayai kuasa Yesus. Ia melakukan apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Sekarang, bagaimana dengan kita yang sudah mendengarkan sabdanya hari ini? Ketika masalah besar menghadang, apalagi soal hidup dan mati, Tuhan Yesus bertanya, "Percayakah engkau padaku dengan cara dan waktuku?" Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami yang kadang masih ada keraguan ketika menanti-nantikan jawaban atas doa kami. Terima kasih untuk sabda-Mu yang telah mengingatkan kami. Mohon kuatkanlah iman kami agar dapat seperti yang dimiliki oleh pegawai istana di Kapernaum yang percaya penuh kepadamu. Terpujilah nama-Mu yang kudus selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.